Bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya, itu wali setan. Kepada orang yang terlihat belum sholat, mungkin dia tidak sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya. Sezaman dengan ayahanda Gus Baha, gurunya Gus Dur. Itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan membahas tentang pemahaman Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa seperti Sunan Kalijogo itu dikatakan wali setan lah, seperti itu. Mengapa dikatakan wali setan? Katanya dia mengatakan bahwa Wali Songo tidak sholat ketika bertapa. Maka dari situ kami sangat kurang sepaham dengan Ustadz Wahabi itu yang bilang bahwa Sunan Kalijaga itu tidak sholat. Dan ingat bahwa siapa itu namanya Ustadz Wahabi, orang yang tidak sholat secara zahir. Ustadz Wahabi, perlu diingat itu bukan karena dia bukan tidak sholat yang sebenarnya, karena dia sudah terlepas masuk ke alam-alam ruh. Jadi sholatnya orang yang mukasyafah, yang sudah makrifat kepada Allah, itu sudah keluar napas ke dalam napas, itu sudah mengingat Allah, sudah sholat. Makanya juga banyak hal-hal lain yang mengatakan bahwa sholat itu bukan hanya mengerjakan secara fisik, bagaimana juga di dalam sholat mengingat Allah. Sholat itu kalau tidak mengingat Allah, maka dia bukan sholat yang sebenarnya. Maka disayangkan ketika ada orang yang sholat seperti melaksanakan sholat, tapi di dalam sholatnya dia lupa kepada Allah, maka itu bukan sholat yang sebenarnya.
Ingat Ustadz Wahabi, bahwa apa yang kamu lihat bukan, jangan hanya dinilai sebelah mata. Orang wali itu sudah terlepas dari semua apa yang ada di dunia, karena dia selalu khusyuk kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti dia tidak sholat, karena ada ayat Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholatah li dzikri. Ingat, wa aqimis sholatah li dzikri. Karena orang yang sholat itu belum tentu berzikir, belum tentu ingat Allah. Tetapi kalau orang yang sudah berzikir, ingat Allah, maka dia pasti sholat. Jelas, ayatnya itu jelas. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholatah li dzikri. Awas kau, walaupun kau mengatakan kau sholat, tapi di dalam sholatmu tidak mengingat Allah, maka kau tidak akan diterima sholatnya. Jadi jangan anggap para wali itu tidak sholat. Sholatnya dia sudah melebihi sholatnya kita sebagai orang-orang yang masih dalam kategori syariat. Banyak contohnya. Seperti Gusmi, dia seorang juga wali. Dianggap oleh orang, dia tidak sholat. Sholatnya bukan semacam formalitas kalau sudah setara para wali itu. Sudah melebihi kita-kita yang masih kategori di dalam ilmu syariat. Cuma hanya ada dua, Ustadz Wahabi, ya, perlu diketahui kau, bahwa orang yang terlepas dari kewajiban sholat di dalam syariat cuma hanya ada dua. Satu, orang yang tidur, terlepas dia. Yang kedua, orang yang gila atau mabuk. Cuma hanya ada dua orang yang terlepas di dalam sholat. Mabuk juga bisa, mabuk kepada Allah. Secara zahir dia tidak sholat, karena sudah mabuknya dengan Allah. Jangan dianggap dia tidak sholat. Nah, jadi maka harus banyak belajar, Ustadz Wahabi, ya. Harus banyak belajar tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'annya. Ilmu itu bukan hanya syariat. Ada tariqat, ada hakikat, ada makrifat. Itu juga harus dijaga, harus dipelajari juga ilmu-ilmu itu. Dan itu memang sudah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan tidak makrifat, sudah tahu dia. Maka dari itu jangan sekali-kali kau selalu berbilang bahwa para wali itu tidak sholat. Harus banyak belajar. Mungkin sekali lagi kepada Ustadz Wahabi, jangan sampai kau mengatakan bahwa orang wali itu tidak sholat. 24 jam keluar masuk nafas, masuk keluar nafas, dia selalu ingat kepada Allah. Apa
kalau memang orang ya seperti kau Ustaz Wahabi sholat tapi kamu tidak ingat Allah, tertolak sholatnya kamu. Para hadirin semua dimanapun Anda berada, itulah sekedar tanggapan saya terhadap kau Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa para wali itu tidak sholat atau Sunan Kalijogo itu tidak sholat. Yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi pencerahan kepada Ustadz Wahabi yang bilang bahwa Sunan Kalijogo itu tidak sholat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.